Novel Raja Tertinggi. Bab 151. Jangan khawatir, saya tahu batas saya sendiri. Meng Lun berkata, aku tidak mengkhawatirkanmu. Aku mengkhawatirkan Xiao Chen. Xiao Chen sendirian dengan putrinya. Benar-benar tidak mudah bertarung di sini. Tidak mudah berbisnis di sini. Xiao Chen tidak memiliki pendukung yang kuat, jadi mari kita menyinggung orang sesedikit mungkin. Omi bisa melihatnya di mata Meng Lun. Tapi aku khawatir perawatan Liu Chenqi mampu melakukan bisnis yang stabil selama ini. Perawatan keluarga Meng sangat diperlukan. Keluarga Meng jelas lebih kuat daripada Liu Chenqi sendirian. Meng Lun mengedipkan mata pada Meng Wenqi, seolah mengingatkan cucunya untuk lebih cepat berkomunikasi dengan Omi. Meng Wenqi tidak berdaya. Meng Wenhua juga melihat ayahnya menatapnya dan berkata dalam hatinya, mungkinkah ayah ingin menjodohkan Wenqi dengan Omi? Liona meraih tangan Wenqi dan berkata, saudari Wenqi, ayo cari sesuatu yang enak untuk dimakan dan berjalan-jalan. Oke, Wenqi dan Liona berjalan pergi. Omi secara alami mengikuti mereka. Setelah mereka bertiga pergi, Meng Wenhua berkata kepada ayahnya, ayah, kamu tidak ingin Wenqi dan Omi berjalan bersama, kan? Apa yang salah dengan itu? Meng Lun bertanya secara retoris. Ayah, tidak apa-apa, hanya saja, Omi beberapa tahun lebih muda dari Wenqi, sudah lulus, Omi masih SMA, jadi usianya tidak sama. Meng Lun mendengus, perbedaan 4 tahun bukanlah apa-apa, keterampilan medis Omi jauh lebih tinggi daripada saya, bakat semacam ini tidak dapat ditemukan jika Anda melewatkannya. Ayah, kamu tidak bisa hanya melihat keterampilan medis. Keterampilan medis bukanlah hal yang paling penting bagi keluarga Meng kami, yang paling penting adalah kekuatan bela diri. Meng Lun tahu, tentu saja, tetapi dia sendiri dalam pengobatan, jadi dia tidak bisa melawan Omi, yang sangat kuat dalam keterampilan medis. Meng Lun berkata, Omi juga tahu seni bela diri. Tapi, keterampilan seni bela diri itu, Anda tahu, itu tidak cukup. Tingkat seni bela diri ini, kembali ke markas keluarga kami, segelintir besar. Bagaimana mungkin orang yang akan dinikahi Wenqi di masa depan berada di level ini? Dalam seni bela diri, selain itu, bahkan jika Anda bertekad untuk menjebaknya, keluarga tidak akan bersedia. Cucu saya ingin siapapun yang mau, singkatnya, saya seperti Omi, saya hanya ingin mengatur Wenqi dengan Omi. Keluarga mencari seseorang dengan keterampilan seni bela diri yang tinggi. Biarkan seluruh keluarga menemukan cucu mereka, dan cucuku akan menandingi Omi. Meng Lun sepertinya sudah memutuskan bahwa Omi adalah orangnya. Oh, Meng Wenhua tersenyum tak berdaya. Dia tidak berkomentar, tetapi dia tahu bahwa keluarga pasti tidak akan mengizinkannya. Dia adalah ayah yang tidak memiliki kekuatan keputusan sama sekali. Sementara Meng Lun, mungkin, masih memilikinya. Beberapa kekuatan keputusan, tetapi resistensi harus besar. Omi mengikuti Liona dan Meng Wenqi. Mereka berdua mencicipi makanan lezat yang mereka lihat dan melupakan Omi. Hai, pada saat itu, sebuah tangan kecil menepuk punggung Omi. Omi berbalik dan melihat bahwa itu adalah Song Yuer, Song Daitian dan Liu Yue juga ada di sana. Nona Song, ini kamu, oh, dan kakak Liu, dan lagu bos. Omi tersenyum pada ketiga anggota keluarga Song. Kesan Song Daitian tentang Omi bagaimanapun tidak baik, apa gunanya penjahat nomor 1 kampus. Namun, Song Yuer sepertinya menghargai Omi. Song Yuer tersenyum dan berkata, Omi, bagaimana menurutmu? Apa pertimbangannya? Yah, kamu tidak menganggap serius kata-kataku. Bukankah aku menyuruhmu untuk datang dan menjadi pengawal keduaku? Aku akan melipat gandakan harganya. Uang. Song Yuer menatap Omi dengan penuh harap. Haha. Omi tertawa, geli dengan kata-kata Song Yuer, seorang gadis dengan kerusakan otak, yang benar-benar ingin menggalinya, bahkan di depan Song Daitian dan Liu Yue. Seperti yang diharapkan, wajah Liu Yue menjadi putih ketika dia mendengarnya. Song Daitian mendengarnya, tetapi sangat marah dan menegur, Yuer, apa yang kamu lakukan? Song Yuer mengerutkan bibirnya dan berkata, ayah, aku ingin menggali Omi dari Liona. Omong kosong. Lagu Daitian memandang Liu Yue dan menegur. Aku tidak main-main, aku serius. Yuer, aku akan menghukummu jika kamu terus bermain-main. Apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaan Liu Yue? Song Yuer berkata, aku tidak mengatakan memecat Liu Yue. Aku berpikir, biarkan Omi dan Liu Yue menjadi pengawalku. Dengan begitu, bukankah aku akan lebih aman di sekolah di masa depan? Ayah, jangan kamu ingin aku lebih aman. Song Yuer tidak berani membayangkan gambar itu. Dengan dua pengawalnya, Omi dan Liu Yue, itu terlalu indah. Song Daitian membentak, Yuer, jika kamu terus main-main, ayah benar-benar marah. Song Yuer sangat sedih cemberut mulutnya, membuat ulah, kamu hanya aku tidak peduli dengan keselamatan putriku, dan berkata kamu peduli padaku, semuanya palsu, biarkan aku dibunuh oleh orang jahat. Kamu. Lagu Daitian sangat marah dengan Song Yuer. Omi berkata, Song Yuer, ayo, simpan, aku tidak akan menjadi pengawalmu. Kenapa? Song Yuer menatap Omi dengan bingung.
Tidak, memangnya kenapa? Saya akan menawarkan 5 kali gaji. Song Yuer mengulurkan 5 jari. Potong, aku tidak kekurangan uang, kata Omi. Song Daitian memandang Omi dan berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Omi, aku tidak peduli anak muda jahat nomor 1 apa kamu. Aku mohon, tolong menjauhlah dari putriku di masa depan, oke? Karakter Yuer terlalu sederhana, terutama mudah tergoda. Selain itu, Nona Mulyona penampilannya tidak lebih buruk dari Yuer, jadi mengapa repot-repot? Omi berkata, Bos Song, kamu meremehkanku, apakah kamu pikir aku tertarik dengan kecantikan Song Yuer? Jangan konyol, putrimu. Bukan tipeku, lupakan saja, kata-kata tidak mengganggumu. Omi berbalik sekitar dan berjalan pergi. Song Yuer mendengar Omi mengatakan itu bukan hidangannya, dan menghela napas. Hei Omi, kaulah yang bukan hidanganku, seluruh keluargamu bukan hidanganku. Aku hanya ingin mempekerjakanmu sebagai pengawal. Kamu terlalu merasa benar sendiri, kamu membuatku kesal. Cukup. Song Daitian berteriak pada Song Yuer. Song Yuer mengerutkan bibirnya, sayang sekali pengawal yang begitu baik ketinggalan seperti ini. Apa yang bagus tentang dia? Penjahat nomor 1, terus terang, dia adalah hooligan kampus. Song Yuer dengan licik berkata, keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi. Song Daiwei berkata, jika keterampilan seni bela dirinya begitu tinggi, mengapa dia tidak mengejar kekalahan debu merah? Itu hanya berpura-pura menjadi pertandingan di depan kalian, anak-anak, sangat mampu, pergi dan bertarunglah beberapa kali. Dengan debu merah 1 kekalahan, apakah Anda percaya bahwa orang akan membengkak wajahnya dengan tamparan? Song Yuer tidak yakin, Omi dia masih muda, tidak adil membandingkannya dengan Wan David Reddas ketika kamu sendiri menyembahnya, itu tidak adil, di masa depan Omi dan Wan David Reddas sudah sangat tua, dia bahkan mungkin menjadi lebih kuat. Baiklah, berhenti membandingkan dia dengan idolaku. Omi melirik, Liona dan Meng Wenqi telah pergi jauh, kedua wanita ini melupakan Omi di benak mereka. 152. Liona dan Meng Wenqi segera meninggalkan ruang perjamuan, dan Omi mengikuti mereka keluar. Di luar ada danau. Banyak orang bermain di kapal pesiar. Liona dan Meng Wenqi pergi ke perahu untuk bermain. Omi tidak mengikuti lagi. Omi tiba-tiba melihat Sumei Qian berjalan ke arahnya, dengan beberapa polisi di belakangnya. Omi mundur, mengingat pertempuran dengan Sumei Qian malam itu. Gadis ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Omi. Omi tersenyum lega, dia adalah Omi sekarang. Bukan debu merah yang kalah, apa yang perlu ditakutkan. Selain itu, Omi tidak takut padanya. Paling-paling, dia hanya akan melarikan diri. Omi. Sumei Qian memanggil saat dia melewati sisi Omi. Pak, kenapa kamu memanggil saya? Kata Omi. Omong-omong, jangan bersikap apa-apa di sekolah mulai sekarang. Petugas, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Omi, banyak siswa yang menelepon 110, mengatakan bahwa Anda memukul seseorang di sekolah. Meskipun Anda belum mencapai tingkat Biro Keamanan Umum untuk menangkap Anda, tetapi Anda lebih baik berperilaku sendiri. Jangan membuat masalah di sekolah. Atau saya tidak akan bercanda dengan Anda. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kekuatan. Putar jeruji pusat penahanan. Saya hanya tidak peduli dengan Anda. Dengarkan saya. Oh, begitu. Omi menganggukkan kepalanya. Perusahaan telah dalam proses pengembangan produk baru selama 2 tahun terakhir, dan sekarang dalam proses pengembangan produk baru. Meng Lun mendengus, perbedaan 4 tahun bukanlah apa-apa, keterampilan medis Omi jauh lebih tinggi dariku. Bakat semacam ini tidak dapat ditemukan jika kamu melewatkannya. Kakakmu adalah ahli jenius nomor 1 di sekolah menengah Bayun. Jika Omi tidak lebih jujur, minta saja adikmu untuk memukulinya agar bocah ini bisa belajar dan lihat apakah dia masih berani mempermalukan dirinya sendiri di sekolah. Sumei Qian tersenyum, lupakan saja, aku hanya mendidiknya. Bagaimanapun juga, dia hanya seorang siswa, dan dia bukan orang yang kejam. KTT Lin Jiang, terus terang, adalah pesta besar. Bos-bos itu, berkumpul bersama dalam 2 dan 3 untuk membanggakan dan memamerkan satu sama lain. Tidak ada substansi untuk itu. Tentu saja, ada juga beberapa yang pragmatis yang mungkin menyebabkan banyak transaksi hari ini. Omi 100 kali bosan, berkeliaran sendirian untuk merasakan kemegahan pesta. Sekarang, di dekat salah satu hamparan bunga puncak, Willow Chenming memegang gelas anggur di tangannya, berbicara dan tertawa dengan sekelompok bos. Salah satu dari mereka, seorang pria yang tampak muda, tersenyum. Bos Liu, saya mendengar bahwa Anda menemukan pengawal untuk putri Anda. Oh, Tuan Bai, Anda sangat berpengetahuan. Liu Chenming tersenyum sedikit, sepertinya dia sangat tidak menyukai Tuan Bai ini, karena Tuan Bai ini, yang telah bercerai dari mantan istrinya. Sebenarnya memberitahu Liu Chenming bagaimana dia akan menjadi menantunya ketika kami terakhir membahas bisnis. Jadi, Liu Chenming tidak menyukai Tuan Bai, tetapi, bagaimanapun, kami memiliki kerjasama bisnis, jadi tidak terlalu bagus. Tuan Bai tersenyum, Tuan Liu, jika kamu mencari pengawal, mengapa kamu tidak berteriak padaku? Willow Chenming berkata, apa?
Apakah selalu ada kandidat yang baik untuk Tuan Bai? Namun, saya pernah mendengar bahwa Tuan Bai memang memiliki beberapa ahli dengan tingkat seni bela diri lebih dari 20 di bawah komandonya. Tuan Bai tertawa, Tuan. Liu, putrimu sedang mencari pengawal, bagaimana kamu bisa membiarkan orang-orang di bawah tanganku pergi? Aku harus melindunginya secara pribadi. Hahaha. Kelompok bos di sekitar mereka juga. Haha tertawa, dari kelompok mereka yang terdiri dari 7 atau 8 orang, Bai tidak diragukan lagi yang paling kuat di dunia bisnis, tidak hanya Liu Chenming, tetapi beberapa bos lainnya, semuanya memiliki bisnis dengan Bai. Jadi kelompok orang itu secara khusus memberi wajahnya. Oh, Liu Chenming hanya tersenyum dan menyesap anggur di tangannya, hatinya tidak terlalu senang untuk mengejek aspek tentang putrinya. Nama Jenderal Bai adalah Bai Maokuan, 37 tahun ini. Bisnisnya cukup besar. Tentu saja, dia di belakang panggung semuanya lebih sulit daripada orang, bisnisnya bahkan lebih besar juga normal. Bai Maokuan pernah melihat putri Liu Chenming dan merasa kaget saat itu. Tidak menyangka putri Liu Chenming begitu cantik. Sejak saat itu, Bai Maokuan sering memimpikannya Liona. Apalagi setelah menceraikan istrinya, Bai Maokuan sepertinya punya pemikiran berbeda. Dia 2 kali lebih tua. Dia baru berusia 37 tahun, jadi dia tidak terlalu tua. Pada saat itu, seorang manajer umummu berkata, saya senang bertemu dengan putri manajer umum Liu. Dia sangat cantik. Benarkah? Tidak heran Bai ingin meninggalkan bos besar sendirian dan pergi ke sekolah untuk menjadi pengawal putri kepala Liu. Hahaha. 7 atau 8 bos tertawa dan tertawa, tetapi satu-satunya yang tertawa adalah Liu Chenming yang hanya tersenyum sedikit. Hei, bukankah Tuan Bai baru saja bercerai? Ah lajang ini. Kata salah satu bos. Ya oh, kamu tidak mengatakan aku bahkan tidak memikirkan ini. Tidak heran Bai sangat antusias, mungkinkah dia ingin menjadi menantu Liu? Hahaha. Semua orang tertawa lagi. Wajah Liu Chenming sudah menunjukkan ketidaksenangan, tapi sayangnya, bos-bos itu sepertinya sengaja mengabaikannya. Bai Maokuan mengangkat gelas anggurnya dan tertawa, jangan bicara omong kosong, saya sudah tua, dan putri CEO Liu masih di tahun ketiga sekolah menengahnya. General Manager Wu sedang sibuk berkata, General Manager Bai, kamu terlalu rendah hati, kamu adalah CEO termuda di antara kami, berusia 37 tahun, dan kamu muda dan menjanjikan. Selain itu, menjadi senior di sekolah menengah atas. Itu hampir 18 tahun, seorang gadis berusia 18 tahun adalah bunga, ini adalah waktu yang paling muda. Itu benar, seorang gadis berusia 18 tahun. Semua perkembangan yang harus dikembangkan hampir berkembang. Sayangku, juga baru berusia 18 tahun. Hahaha, semua orang tertawa lagi. Liu Chenming berdiri di satu sisi. Wajahnya agak berat, gelas anggur di tangannya mencengkeram lebih erat tanpa merasakannya. Di sisi lain, manajer umummu itu memandang Liu Chenming dan bersenandung dalam hatinya. Liu Chenming, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa manajer umum Bai melakukan bisnis dengan Anda karena kekuatan Anda? Terakhir kali pesanan besar itu. 50 juta yuan. Jika bukan karena manajer umum Bai demi putrimu, bagaimana dia akan memberimu pesanan sebesar itu? Memikirkannya, manajer umummu segera berkata, saya pikir, mengapa kita tidak jujur? Kita semua adalah pengusaha, manajer umum Bai. Jujur saja, apakah Anda benar-benar tertarik pada putri manajer umum Liu seseorang? Hari ini, manajer umum Liu juga ada di sini. Jadi biarkan Liu memberitahu dengan cepat dan menerimamu sebagai menantunya atau tidak. Benar-benar benar. Semua orang membuju sebentar, lalu menatap Bai Maokuan. Bai Maokuan bertindak seolah-olah dia malu, seperti di bawah pengakuan paksa semua orang. Dia tersenyum dan berkata, yah, jangan mengolok-olok saya, laki-laki, yang mana yang tidak mencintai wanita cantik, sejak terakhir kali saya terjadi. Untuk melihat putri General Manager Liu, saya mulai tidur dengan gelisah. Berjalan juga ingin, berdiri juga ingin, tidur lebih banyak lagi, teh dan nasi. Jari-jari Willow Chenming mencengkeram gelas anggur dengan keras, dan dia merasakan gelombang mual ketika dia mendengar kata-kata CEO Bai, dan dia masih menangis. Aku setidaknya lari dari 4 orang, dan pernah ada pernikahan, tapi, pertama kali jantung berdebar-debar, seolah-olah itu adalah cinta pertama. 153. Hahaha. Semuanya tertawa. Bai Maokuan berkata, jangan tertawa, aku mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang tidak mengatakannya dengan mulut mereka, tetapi mereka mencibir dalam hati mereka, mengatakan bahwa Bai Maokuan Anda sangat ramah, tetapi juga terlalu tak tahu malu. Tidur dengan seorang wanita bukan 100 juga 80, tetapi juga cinta pertama seperti perasaan, sungguh memiliki wajah untuk mengatakannya. Bapak, baik, karena kamu sangat membosankan, dan pria itu belum menikah dan wanita itu belum menikah, mengapa kamu tidak meminta Tuan Liu di sini hari ini untuk melihat apakah kamu memenuhi standar seseorang untuk merekrut menantu laki-laki? Ya, Tuan Liu, Anda telah melihat kasih sayang Tuan Bai.
Jadi berdirilah, tidak apa-apa jika Anda bisa, tetapi tidak jika Anda tidak bisa. Kata manajer umummu. Semua orang memandang Liu Chenming. Liu Chenming tersenyum dan berkata, rekan CEO, jangan mengolok-olok saya. Manajer umummu sibuk berkata, manajer umum Liu, bagaimana ini lelucon? Manajer umum Bai menangis, mengapa Anda tidak mengasihani dia dan menikahi putri Anda dengan manajer umum Bai? Hahaha, benar-benar benar. Hati Liu Chenming 10.000 rumput mimas berlari, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang agak berbudaya, hanya tertawa, oke, mari kita bicara tentang bisnis. Wu itu segera membenci di dalam hatinya, dan, apa orang-orang tidak melihat demi putri Anda, yang memiliki bisnis apapun? Wu tertawa, Liu, Anda terlalu membosankan, pria tanpa wanita, berbisnis. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Tatapan Liu Chenming melesat ke General Manager Wu, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu darinya. Manajer umum Bai tersenyum, baiklah, kita semua sering bekerja sama, jangan merusak keharmonisan. Manajer umum Liu tersenyum, apa yang dikatakan manajer umum Bai masuk akal, ayolah, saya akan bersulang untuk kalian semua. Tanpa menunggu reaksi semua orang, Liu Chenming mengambil piala di tangannya untuk menunjukkan penghargaannya, dan kemudian meminum semuanya. Sendiri. Seorang pelayan anggur di sebelahnya segera naik dan mengisi gelas Liu Chenming. Semua orang memandang Liu Chenming tanpa berkedip, tetapi tidak mengangkat gelas mereka untuk minum. CEO perusahaan, Merwu, berkata, Liu, kamu sedikit membosankan. Tuan Bai tidak cukup baik untuk putrimu. Bai belum genap 40 tahun. Dalam hal karir, jauh lebih banyak darimu. Dalam hal kekuatan, juga jauh lebih kuat darimu. Kamu lebih baik memikirkannya. Di masa depan putrimu yang mencari suami, mungkin tidak memiliki pria yang baik. Ya, Tuan Liu, tidak apa-apa menjadi seorang senior di sekolah menengah. Buku itu masih bisa dibaca, kan? Benar-benar benar. Semua orang sibuk membujuk, adalah individu dapat melihat, semua orang memegang kaki bau Bai Mao Kuan. Willow Chenming bukan apa-apa. Saya yakin Anda akan dapat menemukan cara untuk mendapatkan hasil maksimal darinya, tetapi saya tidak yakin apakah Anda akan dapat menemukan cara untuk mendapatkan hasil maksimal darinya. Willow Chenming meminum semuanya dalam sekali jalan. Semua orang tidak mengatakan apa-apa lagi karena mereka melihat tekad di wajah Liu Chenming. Hati Bai Mao Kuan tampak sangat tidak bahagia, merasa bahwa Liu Chenming sedikit tidak menarik. Aku menyukai putrimu, hanya baik untukmu tidak ada salahnya. Setelah keluarga, melakukan bisnis apapun mudah dikatakan, tetapi Nima menolakku di depan umum. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir, dan telah bekerja pada pengembangan produk baru. Hari ini, kami telah membuka, saya tidak ingin pipi saya akan katakan saja, ya, aku jatuh cinta dengan putrimu. Willow Chenming bergidik, betapa menjijikkannya. Willow Chenming memperlakukan putrinya seperti mutiara di telapak tangannya, bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti itu menodai kepolosan putrinya. Willow Chenming menarik wajahnya dan berkata, Tuan Bai, saya hanya bisa mengatakan saya minta maaf, putri saya memang masih muda. Bai Mao Kuan melihat bahwa Liu Chenming langsung menolak, dan sekarang juga berkata dengan wajah cekung, oh, betapa kecilnya. 18 tahun, kan? Bos mana di sini yang tidak pernah tidur dengan seorang wanita berusia 18 tahun? Saya yakin Anda sendiri, pasti pernah tidur dengan wanita berusia 18 tahun di tempat-tempat di surga itu. Menurut Anda apakah wanita berusia 18 tahun yang Anda tiduri itu masih muda? Tidak bisa masuk. Willow Chenming sudah sangat tidak senang. Kata-katanya begitu berapi-api sehingga dia benar-benar ingin membanting gelas anggur, tetapi dia masih menahan diri. Bapak, Bai, Anda mengatakan itu, Anda juga memiliki seorang putri. Saya mendengar dia berusia 12 tahun. Benar, dan seorang putra, berusia 8 tahun. Ayah dari 2 anak Anda menyukai putri saya yang berusia 18 tahun, bukan begitu? Sedikit terlalu banyak. Oh, sayang, kamu bisa mengabaikan apapun, aku mencintai putrimu, itu sudah cukup. Seperti kita sebagai bos, yang sayang kecilnya tidak berusia awal 20-an, yang akan menemukan 30 sesuatu sayang kecil. Aku tidak akan bisa untuk melakukan apa-apa tentang hal itu, dan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Liu, pikirkanlah, nikahkan putrimu denganku, dan kamu tidak perlu menjawabku dengan tergesa-gesa, kamu dapat menjawabku dalam 3 hari. Willow Chenming langsung berkata, tidak perlu memikirkannya, itu tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, Willow Chenming meneguk seteguk anggur. Bos lainnya tidak mengatakan apa-apa, terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Wajah Bai Mao Kuan menjadi dingin dan meneguk anggur juga. Bai Mao Kuan berkata, Tuan Liu, kamu benar-benar tidak memikirkanku. Willow Chenming berkata, maaf, ini masalah prinsip. Kalau begitu, jika Anda berpikir begitu sedikit tentang saya, maka saya kira Anda tidak terlalu memikirkan bisnis kita itu.
Wajah Willow Chenming menggigil dan berkata, kami menandatangani kontrak. Kontrak? Oh, jadi bagaimana jika itu kontrak? Saya tidak ingin barang sebanyak itu. Liu Chenming sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa Bai Maokuan adalah orang yang tidak tahu malu. Kumpulan 50 juta barang itu, jika dia tidak menginginkannya, maka Liu Chenming harus membayarnya. Bapak, Bai, apakah ini benar-benar perlu? Bai Maokuan berkata, sudah kubilang, aku menyukai putrimu. Jika bukan karena itu, apakah menurutmu 50 juta pesanan akan ditandatangani denganmu? Kekuatan perusahaanmu jauh lebih rendah daripada Tuan Wu. Wu adalah orang yang baru saja membuat Willow Chenming sangat jijik. Terakhir kali Omi menghancurkan Porsche putranya, Wu adalah orang yang memintanya untuk menggantinya dengan harga aslinya. Pada kenyataannya, bahkan jika dia menghancurkannya, tidak mungkin untuk mengkompensasinya untuk harga asli. Menghitung harga bekas tetapi mengingat apa yang terjadi di mall, dia tidak mempermasalahkannya, jadi dia menggantinya dengan harga aslinya. Willow Chenming memiliki depresi yang tidak dapat dijelaskan di hatinya saat ini. Willow Chenming berkata, Tuan, Bai, jika kamu benar-benar menginginkan ini, maka kami harus menemuimu di pengadilan. Bai Maokuan meninggalkan mulutnya dan berkata, saya punya banyak orang di lingkaran resmi. Willow Chenming, Anda harus tahu latar belakang saya, hitam dan putih, semua dimakan. Jari Willow Chenming yang memegang gelas anggur tampak gemetar. Tentu saja, Liu Chenming tahu kekuatan Bai Maokuan, dia tidak bisa bermain dengannya. Bos lain tidak menyela, bahwa manajer umummu melihat bahwa Liu Chenming marah dan akan menjadi gila, hatinya hebat. CEO perusahaan, Tuan Wu, dengan sengaja tersenyum dan berkata, Tuan Liu, kenapa harus jarang Tuan Bai menyukai putrimu? Tuan Bai baru berusia 37 tahun, dan sekarang dia sudah bercerai. Di masa depan, Tuan Bai masih harus memanggilmu ayah kan? 154. Kamu diam. Liu Chenming tidak bisa menahannya dan berteriak pada manajer umummu itu. Jenderal Wu menghadapi tarikan, berkata, saya dengan hormat menasihati Anda, apa yang Anda marah pada saya? Baris-baris karena saya tidak mengatakan apa-apa, menyinggung Jenderal Bai. Saya akan melihat apakah perusahaan Anda gulung tikar. Willow Chenming menggigil karena marah, seolah-olah dia sepenuhnya bergantung pada Tuan Bai untuk bertahan hidup tetapi juga pingsan. Bai Maokuan berkata, Tuan Liu, kita semua sudah dewasa, kita semua telah berjuang di mall selama bertahun-tahun. Anda harus sangat jelas tentang kepentingan yang terlibat. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Singkatnya, aku, Bai Maokuan, akan memperlakukanmu dengan baik. Pada saat itu, sebuah batu bata terbang ke kepala Bai Maokuan, dan sebuah lubang langsung pecah di kepala Bai Maokuan, darah mengalir. Siapa? Bai Maokuan berteriak, siapa yang berani menghancurkannya? Pada saat ini, 20 meter dari Bai Maokuan, Omi datang, dan dialah yang baru saja melempar batu bata itu. Omi sangat marah, dan saat dia berjalan, dia mengambil gelas anggur dari piring pelayan anggur di sampingnya, dan dengan suara, swoosh, gelas itu terbang langsung ke Bai Maokuan lagi. Bai Maokuan, yang masih terbakar dan berteriak siapa yang menghancurkannya, tiba-tiba mematahkan bagian belakang kepalanya lagi dan menerbangkan gelas anggur, hampir membunuhnya. Apa-apaan, siapa yang menghancurkanku? Bai Maokuan berteriak, 2 lubang berdarah di kepalanya, dan dia sudah berdarah di semua tempat. Semua orang juga terkejut, kerumunan tiba-tiba meraung. Bahkan Willow Chenming gemetar, karena ada terlalu banyak orang, dan untuk sesaat tidak tahu dari mana batu bata dan cangkir anggur terbang. Pada saat itu, suara Omi datang dari jarak 10 meter, ini ayahmu, saya. Semua orang melihat ke arah Omi sekaligus. Ketika Bai Maokuan melihat orang yang menghancurkannya muncul, dia terbakar, menghancurkan gelas anggurnya ke tanah, dan meraung, aku akan merumputmu. Sebelum Bai Maokuan bisa menyelesaikan kalimatnya, Omi langsung melompat ke samping Bai Maokuan dan menendang Bai Maokuan dengan pukulan. Bai Maokuan terbang ke atas dan ke petak bunga di belakang. Omi berkedip dan melompat lagi, meraih kerah Bai Maokuan. Apakah aku yang merumputmu? Omi meninju mata Bai Maokuan, dan mata Bai Maokuan langsung berubah menjadi mata panda. Terjadi kepanikan dan banyak bos mundur beberapa langkah. Willow Chenming bereaksi, sibuk berlari dan meneriakkan nasihat, Omi, jangan. Bagaimanapun, Liu Chenming berbudaya dan tidak akan memukul siapapun apapun yang terjadi. Tetapi Omi tidak akan berbicara dengan Anda tentang berbudaya, bagaimanapun. Dia adalah penjahat nomor 1 di SMA Baiyun, dan seluruh sekolah tahu bahwa penjahat nomor 1 tidak masuk akal. Meskipun Bai Maokuan telah berlatih sedikit kucing berkaki 3, tapi di mana dia cocok untuk Omi? Omi mencengkeram kerahnya dan menjepitnya di tanah petak bunga. Apakah saya rumput Anda, Bang? Sebuah pukulan ke perut Bai Maokuan. Bai Maokuan menjerit kesakitan. Aku akan bercinta denganmu ibu. Bang, Omi meninju dengan keras memaki dengan setiap pukulan,
menyebabkan Omi mengucapkan kata-kata kotor untuk pertama kalinya. Omi tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor seperti rumput kamu sebelumnya, terutama karena pria ini sangat marah sehingga membuat Omi marah. Gerakan di sini segera menimbulkan sensasi. Di kapal pesiar di tepi danau, Fiona berkata, "Hei, sesuatu tampaknya telah terjadi di sana, pergi dan lihatlah." Meng Wenqi mengangguk. Ketika Xiang Yun berlari dengan rasa ingin tahu, tetapi dia terkejut, dia berencana untuk menonton kesenangan, tetapi ternyata terkait dengannya. Satu-satunya hal yang dapat saya lihat adalah ayahnya menarik Omi, sementara Omi menyematkan seorang pria ke bawah. Di petak bunga, pukulan demi pukulan, ayahnya tidak bisa menarik. Fiona sejenak tercengang. Omi memarahi sambil memukulinya. "Dasar bajingan. Dengan kepala babi tuamu ini, kamu juga berani menyukai nonaku, aku akan pergi, bajingan." Bang, Omi sendiri bahkan tidak tahu berapa banyak pukulan yang dilontarkan. Alis Meng Wenqi berkerut dalam, dan Fiona dan mereka berdua bergegas membantu dan menarik Omi ke bawah. "Hentikan." Fiona menarik Omi dan memohon, "Pasti salah memukul orang seperti itu." Wenqi mengambil kesempatan untuk bertanya, "Paman Liu, ada apa ah? Mengapa Don Omi begitu marah?" Liu Chenming sedang sibuk, dia Bai Mao Kuan. Dia bilang dia menyukai Xianger dan ingin menikahinya. Omi mungkin mendengarnya dan bergegas untuk memukulinya. "Hentikan. Cepat dan bantu menarik Omi pergi. Jika kamu terus bertarung, kamu akan membunuh seseorang." "Aku pusing." Meng Wenqi terdiam beberapa saat, jadi itulah yang terjadi. Dan ketika Fiona mendengar itu entah kenapa hatinya merasa senang. Omi menghajarnya habis-habisan karena Bai selalu menyukainya. Bagaimana bisa hati Fiona tidak merasa senang? Tiba-tiba merasakan gerakan pemukulan Omi menjadi tampan. Pada saat ini, Su Meiqian datang. Su Meiqian ada di sini hari ini. Tentu saja dia menjaga keamanan tempat itu. Lagi pula orang-orang yang menghadiri puncak bukanlah orang kecil. "Berhenti!" teriak Su Meiqian. Su Meiqian bergegas meraih pakaian di punggung Omi. Dengan kasar menarik Omi menjauh dan melemparkannya ke belakang. Omi terlempar beberapa meter. Para penonton terkejut. Bunga polisi memang kuat, baru saja Liu Chenming 3 orang tidak bisa menarik Omi. Dia menarik dengan satu tangan. Faktanya, Omi tahu bahwa Su Meiqian akan datang. Dan ketika Su Meiqian menariknya, Omi sengaja tidak banyak melawan karena Omi tidak ingin dia ada hubungannya dengan kekalahan. Dan dengan sengaja berpura-pura lemah. Depan Su Meiqian, Bai Mao Kuan yang dipukul sampai hidungnya bengkak dan mulutnya muntah darah, ditolong polisi dan terlihat sangat lemah sehingga wajahnya tidak lagi terlihat seperti aslinya. Su Meiqian mengamuk pada Omi, "Omi, kamu terlalu kurang ajar. Aku telah memberimu kesempatan untuk memperbaiki jalanmu lagi dan lagi, tapi kamu membuat masalah lagi dan lagi." Omi berkata, dia pantas mendapatkannya. Su Meiqian berteriak bahwa aku ke ruang keamanan. 2 polisi datang dan menarik Omi. Omi tertawa, memandang orang yang berdiri di antara kerumunan itu, dan berkata, "Apakah Roger anakmu? Katakan pada anakmu untuk menungguku." "Diam." Su Meiqian melihat bahwa Omi benar-benar berani mengancam seseorang dan berteriak. Manajer umummu itu gemetar karena marah dan menatap Liu Chenming dengan marah, berkata, "Liu Chenming, bajingan ini adalah pengawal yang kamu sewa." Liu Chenming tidak berdaya, tetapi sungguh melegakan karena baru saja memukuli Bai Mao Kuan, meskipun tidak baik memukuli orang seperti itu. Liu Chenming berkata, "Tuan, Wu Omi adalah penjahat nomor 1 di kampus. Saya pikir Anda harus tahu itu. Putra Anda Roger. Saya ingat bahwa dia juga salah satu penjahat di kampus. Biarkan putra Anda pergi mencari Omi. Tidak ada gunanya berbicara dengan saya." Setelah mengatakan itu, Liu Chenming juga dibawa pergi. Manajer umummu sangat marah. Dia tidak menyangka Liu Chenming menjadi bajingan seperti itu. Dia benar-benar mengatakan untuk memberitahu putranya untuk pergi mencari Omi. Tentu saja Pak Wu tahu bahwa anaknya di sekolah, tempat bermain dengan Omi, ini tidak menjadi niat untuk membuatnya marah. Omi dibawa ke ruang keamanan di hotel. Liu Chenming dan pihak lain juga dibawa masuk, dan untuk Bai Mao Kuan, dia mungkin dikirim ke rumah sakit. 155. "Omi, kamu terlalu berani." Su Meiqian menamparkan meja. Omi tertawa, dia pantas mendapatkannya. Jika satu kekalahan debu merah ada di sini, aku khawatir mereka semua akan membunuhnya. Aku hanya menghajarnya. Su Meiqian sangat marah. "Omi, jika Anda menyebutkan satu kekalahan debu merah kepada saya lagi, saya tidak akan sopan kepada Anda." Su Meiqian terbakar segera setelah dia mendengar 4 kata satu kekalahan debu merah. Merasa panas di celananya. Dia tiba-tiba teringat ikat pinggang yang terputus, dan pakaian dalamnya. Segera kedua ayah, Meng Lun dan Meng Wenhua, datang. Meng Lun memandang Omi sangat terdiam, bahkan memukul orang. Keterampilan medis sangat tinggi. Setidaknya gambar juga ikut gambar ini keluar yang percaya Anda adalah dokter ilahi Meng Lun berkata, "Kapten Su, bisakah Anda memberi saya wajah? Masalah ini dapat ditangani dengan sederhana."
Wajah Meng Lun masih relatif besar. Su Meiqian akhirnya mengangguk dan berkata, aku bisa melepaskan Omi sekarang. Tapi kemudian aku tidak bisa menjamin bagaimana Bai Maokuan akan membalas nanti. Tentu saja, akan lebih baik jika kamu sendiri dapat menemukannya. Dia secara pribadi. Terima kasih, kami akan menganggapnya pribadi. Dan selain itu, Bai Maokuan pasti tidak memilih untuk membiarkan polisimu ikut campur. Kami semua tahu itu, kata Meng Wenhua. Su Meiqian mengangguk pada kenyataannya. Ada terlalu banyak dendam seperti itu di kota Linjiang. Polisi tidak bisa mengaturnya dan tidak terlalu mau campur tangan. Biarkan mereka bertarung sampai mati secara pribadi. Dan polisi tidak mau repot. Jika mereka tidak melampaui garis bawah polisi. Polisi terutama melindungi rakyat jelata itu. Bukan dendam pribadi orang-orang kaya ini. Rakyat jelata tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Mereka hanya bisa mengandalkan polisi. Sekarang Omi mengalahkan Bai Maokuan. Kekuatan Bai Maokuan luar biasa. Tentu saja tidak akan mau, kedua belah pihak pasti akan memiliki konfrontasi. Juga bukan orang baik, intervensi polisi tidak ada artinya. Su Meiqian melambaikan tangannya, ayo pergi. Omi dan yang lainnya meninggalkan ruang jaga. Meng Lun berkata, adik Tang, polisi membiarkanmu pergi, tapi itu tidak berarti tidak apa-apa. Pihak Bai Maokuan pasti tidak akan membiarkanmu pergi, tapi tidak ada yang tahu bagaimana dia akan berurusan denganmu sekarang, jadi kamu harus berhati-hati. Omi terdiam, aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Meng Wenhua berkata, Bai Maokuan memiliki hubungan dengan Balai Hualong Kota Linjiang, yang merupakan salah satu dari 3 kekuatan tidak teratur utama. Aula Feng Yun telah berurusan dengannya, jadi bagaimana dengan Aula Naga Kimia? Kata Omi, masalah ini hanyalah episode yang sangat kecil untuk seluruh KTT. Setelah meninggalkan ruang penjaga, Liu Chenming berkata, Paman Meng, Wenhua, saya tidak berminat untuk melanjutkan KTT di sini hari ini. Jadi saya akan membawa Omi dan Xianger kembali dulu. Baik, Meng Lun mengangguk. Liu Chenming dan Omi Liona segera pergi. Omi berkata, Paman Liu, apakah saya menyebabkan masalah bagi Anda? Liu Chenming tersenyum, bagaimana mungkin? Sebenarnya, Anda memukul Bai Maokuan itu. Saya merasa sangat lega di dalam. Yang tak tahu malu ini. Benar-benar berani memukul ide Xianger. Anda memukulnya dengan baik, memukulnya dengan keras. Paman Liu, bukankah Anda dan Bai Maokuan memiliki urusan yang harus dilakukan? Sekarang bukankah semua urusan Anda akan menjadi kuning? Jika kuning, semuanya sepadan. Paman Willow, ada baiknya jika kamu benar-benar bisa berpikir seperti itu. Kamu harus melawan ketika kamu tertindas. Oh, itu benar. Tetapi Anda tahu bahwa, dengan betapa saya memiliki kekuatan untuk bermain dengan mereka, saya hanya seorang pedagang di bagian bawah kota Linjiang. Sekarang saya khawatir tentang Anda, bagaimana jika Anda tidak dapat mengatasinya? Dengan itu, Xianger dan saya mengandalkan Anda sekarang. Jika Anda jatuh, ayah dan anak kami akan habis. Kata Liu Chenming. Liona juga sibuk menganggukkan kepala. Dulu Liona takut Omi menyinggung orang. Seperti waktu itu Omi menghajar Lubing dari Windy Hall. Liona menyalahkan Omi karena membunuh ayahnya. Alasan kenapa dia begitu takut adalah karena ayahnya hanya seorang pengusaha tong bawah. Dia tidak bisa bermain orang lain di sini. Dan sekarang, Omi telah menyinggung begitu banyak anak kaya di sekolah, dan hari ini dia juga memukuli Bai Maokuan. Liona bahkan tidak bisa bayangkan bagaimana kedua orang tua mereka akan hidup jika Omi jatuh. Omi tersenyum dan mengerti apa yang dipikirkan ayah dan anak mereka. Omi berkata, Paman Liu, Anda hanya harus percaya pada satu kata, seluruh kota Linjiang. Saya tidak menaruhnya di mata saya. Di masa depan Anda berada di kota Linjiang. Terlepas dari kesombongan Anda, saya adalah dukungan kuat Anda. Haha Omi. Kamu sangat gila, tapi aku suka mendengarnya. Hati Liu Chenming membengkak dengan darah. Seluruh kota Linjiang tidak menaruhnya di matanya, meskipun dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi kedengarannya menyegarkan. Dan biarkan dia menjadi sombong di masa depan. Willow Chenming memikirkannya dan merasa cukup menarik. Paman Liu, ini masih terlalu pagi untuk kembali. Jadi kenapa aku tidak mengajarimu beberapa teknik bertarung hari ini? Bagus. Willow Chenming bersemangat. Omi dan Liu Chenming 3 orang tiba di rumah. Baru jam 10 pagi, Omi segera mengajari Liu Chenming beberapa keterampilan bertarung. Liona senang di samping untuk menonton. Dia sangat menyukai perasaan ini. Ayah dan Omi ada di rumah, keluarga sangat senang. Hei, mengapa Anda ingin menambahkan Omi? Liona tiba-tiba tersipu, tetapi tidak ada yang memperhatikannya saja. Saat ini di rumah sakit, Bai Maokuan berbaring di tempat tidur. Kepala diikat dengan kain kasa, tubuh dengan gips terlihat menyedihkan. Kain kasa dibungkus seperti mumi. Bahkan kata-kata tidak dapat berbicara dengan baik, tetapi dari matanya, itu jelas untuk melihat kemarahan yang tak terbatas. Dokter mengatakan bahwa perutnya hampir ditusuk oleh Omi, dan sekarang sangat rapuh, dan setidaknya selama 3 tahun, dia tidak bisa makan terlalu banyak karena takut meledak jika keluar. Selain itu,
Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur sekarang, dan dia tidak bisa makan selama beberapa hari, jadi dia hanya bisa mendapatkan suntikan nutrisi. Bai Maokuan menggigit keras dalam hatinya. Liu Chenming, tunggu aku. Namun, karena gigitannya terlalu kuat, Bai Maokuan tiba-tiba berteriak, dua gigi jatuh dari mulutnya. Dokter sibuk berkata, aku bilang jangan bergerak dan kamu masih bergerak. Bai Maokuan berteriak, aku tidak bergerak. Kamu baru saja menggigit gigimu. Kamu bahkan tidak bisa menggigit gigimu sekarang. Kamu telah dipukuli dengan sangat parah sehingga gusimu kendur, dan ketika kamu menggigit gigi, mereka rontok. Tapi aku sangat marah di dalam, aku harus mengeluarkannya, kata Bai Maokuan menahan diri. Kamu tidak bisa menggigit gigimu bahkan jika kamu sangat marah. Bai Maokuan berteriak marah dan bahkan tidak bisa menggigit giginya sedikit pun saat dipukuli sampai terbaring di tempat tidur. Namun, pada saat itu, dua gigi lagi jatuh dari mulut Bai Maokuan. Dokter, apa yang terjadi? Saya tidak mengatupkan gigi saya, mengapa mereka tanggal lagi? Dokter berkata, kamu baru saja berteriak dan menggertakkan gigimu. Apa? Mendengar kata-kata dokter, Bai Maokuan gemetar karena marah, menahan api di hatinya. Tetapi dia tidak bisa menggigit giginya. Tetapi dia bahkan tidak bisa berteriak, apakah ada api di dunia ini yang lebih menyesakkan daripada ini? 156. Pada saat ini, dokter sibuk menekan tubuhnya dan berkata, kamu tidak bisa gemetar, jika kamu terus gemetar perut kamu takut akan melorot lagi. Bai Maokuan tidak bisa lagi mengendalikannya. Dua garis air mata mengalir diam-diam, tingkat yang menyedihkan ini. Bahkan dia sendiri tidak bisa melihatnya. Dia penuh amarah, tidak bisa melampiaskannya, hanya bisa menahannya di perutnya. Perasaan ini lebih buruk dari kematian. Bai Maokuan bersumpah, tidak akan pernah melepaskan Liu Chenming dan yang lainnya. Kebencian ini tidak akan berhenti. Omi mengajari Liu Chenming beberapa tinju dan gerak kaki sepanjang hari. Dan di sore hari, Carlos datang dan juga berlatih dengan Liu Chenming untuk sore hari. Liona sangat senang hari ini, menyajikan teh untuk mereka dan merasa begitu hangat di dalam, berharap kebahagiaan ini akan terjadi. Tidak pernah berakhir. Di malam hari, Liu Chenming mentraktir mereka makan malam di hotel luar, dan Carlos juga pergi bersama mereka. Pada saat ini, di rumah Liao Jiayuan, Wu Shaoji buru-buru masuk. Gar Yuan, Shaoji, kamu kembali, kata Liao Gayuan dengan wajah babi di atasnya. Ya, pertemuan puncak perusahaan tahun ini sangat menyenangkan, dan saya bahkan bertemu dengan bintang lokal kota Linjiang kami dan berfoto dengannya. Liao Jiayuan terdiam, saya tidak tertarik pada bintang-bintang ini. Ceritakan tentang hal-hal lain, apakah ada wanita cantik atau apapun. Wu Shaoji berkata, tentu saja ada banyak wanita cantik, tapi coba tebak siapa yang saya temui di puncak hari ini. WHO. Dan bodoh. Don Dumbas. Apa yang dilakukan orang bodoh seperti Omi di sana? Apakah puncak di mana orang seperti dia bisa pergi? Liao Jiayuan kesal. Dia tinggal di rumah sepanjang hari dengan wajah babi dan tidak berani keluar, sementara Omi bisa pergi ke puncak untuk bermain. Wu Shaoji berkata, Tang Dambi itu, hari ini di puncak rejeki nomplok lain. Saya mendengar, bahwa CEO bernama Bai Maokuan, menyukai putri Liu Chenming. Lalu Tang Dambi kesal, jadi dia memukuli Bai Maokuan. Memukuli dengan keras, masalah ini menyebar ke forum jendela Linjiang, menyebabkan banyak warga kota Linjiang berdiskusi. Jika Anda tidak percaya, lihat forum jendela Linjiang dan pastikan ada videonya. Liao Jiayuan mengambil tabletnya dan membuka forum yang disebut Jendela Linjiang, yang merupakan forum paling terkenal di kota Linjiang, sama seperti kampus untuk siswa sekolah menengah Baiyun. Kampus itu terutama untuk siswa SMP Baiyun sekolah di atasnya, sedangkan Jendela Linjiang adalah tempat bagi seluruh warga kota Linjiang untuk bergosip. Buka forum Linjiang Window, pada awalnya tidak melihat posting tentang Omi. Menyembelih versi adalah semua tentang kekalahan debu merah, bunga polisi paling indah Sumeikian, dan sebagainya karakter besar. Omi adalah sosok yang kekinian di kampus tapi di Linjiang Window, hanya bisa dikatakan kentut. Namun, meskipun Omi kentut ke forum Linjiang Window, Bai Maokuan itu bukan kentut. Jadi, setelah membolak-balik sedikit, saya benar-benar menemukan posting tentang Omi, dan Omi bisa masuk ke posting panas Linjiang Window, sepertinya dia meminjam cahaya Bai Maokuan. Postingan itu berbunyi, pengusaha terkenal kota Linjiang, Bai Maokuan, pagi ini di Enterprise Summit dipukuli dengan kejam oleh pemuda jahat pertama sekolah menengah Baiyun. Omi, saat ini Bai Maokuan telah dikirim ke rumah sakit. Saya mendengar bahwa dia dipukuli dengan sangat keras. Dengan buruk. Postingan ini juga menambahkan video di mana Omi meninju Bai Maokuan dengan keras memukulinya dengan sangat keras. Meskipun pos ini bukan tiang api, sudah lebih dari 10.000 komentar sekarang. Dan EBS seperti sebelumnya berkata, ya Tuhan, Bai sangat menyedihkan. Dia dipukuli oleh seorang siswa yang kejam, aku merasa tercekik untuknya. Yoyo berkata, aku paling muak dengan murid-murid jahat di SMA Baiyun. Mereka hanya sampah makanan yang terbuang.
Skeleton Elf berkata, anak muda jahat itu Omi, aku sangat berharap dia dikeluarkan dari White Cloud High School, membuang-buang sumber daya pengajaran. Meng Han berkata, satu kalahkan debu merah, keluar dan bersihkan anak muda jahat nomor satu ini, Omi, bukankah kamu membunuh Li Ziming sebelumnya? Omi muda yang jahat ini, juga biarkan dia pergi lebih awal untuk menemani Li Ziming. Liao Jiayuan membaliknya dan tertawa, Omi idiot ini bahkan pergi ke Linjiang Window untuk mempermalukan dirinya sendiri. Lihat komentar ini. Memarahi si idiot Omi. Omi terkenal di sekolah menengah Bayun. Dan sekarang di Linjiang Window, dia mungkin akan pergi menjadi terkenal juga. Wu Shaoji tersenyum heheli. Jiayuan, jangan khawatir, Bai Maokuan bukan seorang vegetarian. Dia tidak akan pernah menyerah. Omi dan tuan anjingnya, Liu Chenming, cepat atau lambat akan dibuat menjadi kotoran oleh Bai Maokuan. Paman Bai Maokuan adalah wakil kepala aula pertama Hua Longhou. Sialan Omi, aku khawatir dia tidak tahu di belakang panggung Bai Maokuan. Aku khawatir dia gemetaran sekarang. Liao Jiayuan mengangguk dan berkata, tuan anjingnya itu, Liu Chenming, juga sangat murah sampai-sampai tidak bisa kembali. Ada juga Liona, pelacur sendirian. Diperkirakan malam tidak kalah dengan hari Omi. Tidak heran hari ini Omi jadi marah memukul orang. Seseorang ingin harinya dari tidak marah untuk memukul hanya aneh. Hahaha, Jiayuan, berwawasan luas Wu Shaoji mengacungkan jempol. Liao Jiayuan meletakkan komputer tablet ke arah sofa dan berkata, baiklah, jangan bicarakan ini. Shaoji, bagaimana hal yang aku minta darimu? Ada apa? Wu Shaoji bingung. Rumput niga, aku baru saja memberitahumu kemarin, tapi kamu lupa. Apa yang akan aku lakukan Senin depan? Kau akan menggantung Omi Wu Shaoji sedang sibuk. Lalu apa? Apakah saya meminta Anda untuk membantu saya dengan kampanye saya? Jadikan adegan itu sensasional, bahkan lebih sensasional daripada terakhir kali Zhao Ritian bertarung habis-habisan dengan Omi. Apakah Anda benar-benar mengingat kata-kata saya atau tidak? Wu Shaoji tiba-tiba punya ide cemerlang dan tersenyum hehehe. Jiayuan, apakah kamu yakin ingin adegan itu menjadi sensasional? Omong kosong, saya ingin menciptakan momentum. Semakin banyak orang yang saya injak sampai mati di depan Omi, semakin saya dapat mengembalikan prestise saya di sekolah. Saya telah ditampar kepala babi oleh satu kekalahan debu merah. Saya telah menyimpan banyak kemarahan di hati saya. Saya juga sangat membutuhkan seseorang untuk melampiaskan kemarahan saya. Omi adalah orang yang paling cocok. Anda dengan cepat menciptakan momentum untuk saya. Wu Shaoji tersenyum. Jiayuan, aku sudah memikirkan cara. Hehehe, bukankah Omi memukuli seseorang di puncak hari ini? Itu juga terjadi di forum jendela Linjiang. Dan sekarang forum tersebut memiliki begitu banyak warga yang memarahi Omi. Sampah itu, baiklah. Kita akan pergi ke forum jendela Linjiang dan membuat postingan, mengatakan bahwa kamu, Liao Jiayuan, akan membersihkan portal untuk sekolah menengah Bayun. Kamu sedang mengibarkan panji-panji untuk membersihkan portal saat ini, pasti banyak orang akan mendukungmu. Kemudian, atas nama ayahmu, kami akan mengundang orang tua siswa dari SMP Bayun untuk pergi ke SMP Bayun Senin depan. Untuk menyaksikanmu membersihkan portal, menggantung penjahat nomor 1, dan menghukum ampas Omi. Menurutku adegan itu pasti akan sangat sensasional ketika saatnya tiba. Omi menghajar orang di puncak hari ini. Banyak orang yang kesal dengannya, ditambah nama ayahmu. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setidaknya orang tua dari 5 anak gila, dan beberapa orang tua dari anak-anak jahat. Saya khawatir mereka akan sangat tertarik untuk pergi ke tempat kejadian untuk melihat bagaimana Anda bersihkan portal dan hukum anak muda jahat nomor 1. 157. Liao Jiayuan bertepuk tangan, mengacungkan jempol, dan tertawa. Bagus, bagus sekali. Shaoji, kamu benar-benar layak menjadi penata rambut pendekar pedang penyegelku. Cek. Idemu ini, hanya 3 kata, bagus sekali. Liao Jiayuan sangat puas dengan lamaran Wu Shaoji ini. Pada saat ini, Omi, Liu Chenming, Liona, dan Carlos mereka berempat sedang makan di kamar hotel kelas atas. Omi mengangkat segelas penuh mautai dan berkata, Paman Liu, ayo, aku akan bersulang untukmu. Haha Omi, jangan berani. Hitung aku, untukmu. Terima kasih sudah datang. Sungguh, setiap kali aku memikirkanmu di rumahku, di samping Sianger, aku punya 2 kata di dalam, santai. Terima kasih, aku pasti akan meminum cangkir ini. Paman Liu, kamu terlalu baik. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menerimaku. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu di mana di kota aku melayang. Liu Chenming tertawa, hanya berpikir bahwa Umi menceritakan lelucon untuk mengejeknya. Dengan keterampilannya dia masih perlu melayang. Kering. Omi meminum semuanya sekaligus, lalu menghembuskannya dengan berani. Anggurnya sangat menyakitkan. Itu juga pertama kalinya dia datang ke tempat kelas atas di hotel bersama Liu Chenming dan Liona, dan dia dalam suasana hati yang baik. Liona melihat seluruh gelas anggur Omi, minum seperti minuman dan mengisinya dengan tampilan yang sangat keren.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu banyak minum. Jangan biarkan ayahku menggendongmu ketika kamu kembali nanti. Carlos berkata, Leona, bagaimana kapasitas minum Omi yang biasa? 3 botol minuman keras hanya menjadi kecanduan baginya. URL pertama Menatia. Online. Aku tidak percaya, kata Leona dengan cemberut. Omi tersenyum, Nona, saya berencana untuk minum banyak malam ini, jadi bantu saya membawa 2 kotak minuman keras lagi. Liu Chenming terkejut, Omi, bisakah kamu benar-benar minum sebanyak itu? Paman Willow, datanglah ke dunia ini. Kota, aku bahkan belum minum yang enak, jadi mari kita mabuk malam ini. Melihat nada heroik Omi, Liu Chenming juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memompa darahnya dan berkata, bagus, kalau begitu aku akan menemanimu mabuk, aku sudah lama tidak bersenang-senang hari ini. Leona segera menatap ayahnya dan berkata dengan marah, ayah, mengapa kamu minum begitu banyak? Haha, Sianger, jarang Omi keluar untuk makan malam bersama kami hari ini. Dan kami semua dalam suasana hati yang baik, ayahmu dan aku tidak pernah berani mabuk selama bertahun-tahun. Tetapi hari ini, tidak. Apapun yang terjadi, aku akan bersenang-senang dengan Omi. Liu Chenming berkata dengan penuh semangat. Carlos juga berkata, kalau begitu aku juga akan minum. Lagi pula, besok minggu, mabuk dan tidur selama sehari semalam. Hahaha, minum. Omi langsung menggigit sebotol anggur. Sudah tidak ada artinya lagi menggunakan gelas, jadi tiup saja botolnya. Tentu saja, Liu Chenming dan Carlos, tetapi mereka tidak berani. Jika mereka minum seperti ini, mereka akan jatuh dalam beberapa menit. Leona cukup tercabik-cabik. Dia tidak ingin ayahnya minum terlalu banyak, tetapi tidak punya pilihan selain menatap Omi. Tetapi di matanya, menatap Omi di mana ada keluhan, jelas merupakan rasa kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan. Willow Chenming minum beberapa cangkir, perutnya terbakar, jadi dia menelepon istirahat sebelum minum. Willow Chenming dengan santai mengeluarkan teleponnya, membuka perangkat lunak desktop. Perangkat lunak desktop terbuka pintasan forum jendela Linjiang. Versi pembantaian jendela Linjiang, tentu saja merupakan kekalahan debu merah. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat posting terbaru di One David Red Dash. Pergerakan. Liu Chenming melihat beberapa posting baru, semua berbicara tentang kekalahan debu merah, meskipun Liu Chenming tidak menjawab, tetapi masih diam-diam mengklik pujian. Pada saat ini, Liu Chenming melihat sebuah posting yang berbicara tentang Bai Mao Quan dipukuli. Liu Chenming membukanya. Setelah membacanya, dia sibuk berkata kepada Omi, Omi, pemukulanmu Bai Mao Quan hari ini diposting ke forum jendela Linjiang, lebih dari 40.000 balasan, dan semua orang memarahimu dan ada orang yang meminta debu merah satu kekalahan untuk keluar, memusnahkanmu, dan pergi menemani Li Ziming. Omi, apakah ini akan terjadi? Apa yang terjadi? Warga yang tidak curiga itu, melihat bahwa kamu adalah anak muda yang jahat dari White Cloud High School dan memukuli orang-orang di puncak, telah berkomentar dan menuntut agar satu kekalahan debu merah memusnahkanmu. Aku harus khawatir, bagaimana jika satu kekalahan itu, debu merah benar-benar muncul di tengah malam dan membunuhmu, bahwa Li Ziming juga seorang pelajar. Omi mendengar ini dan tertawa, Paman Liu, bagaimana Li Ziming bisa setara dengan saya? Saya hanya memukuli orang, tidak seperti saya mengabaikan hidup atau memperlakukan hidup orang seperti kotoran. Satu kekalahan debu merah ingin bertindak atas nama surga, dan orang yang dia cari bukanlah aku jangan khawatir. Tapi, warga yang tidak tahu benar dan salah, selalu membalas di postingan mereka, mengatakan bahwa mereka membiarkan satu kekalahan debu merah menjagamu. Bagaimana jika satu kekalahan debu merah juga sering pergi ke jendela Linjiang untuk berjalan-jalan? Dan melihatnya, Omi terkekeh dan berkata dalam hatinya, aku hanya kalah, dan aku akan bunuh diri. Carlos bertanya, Paman Liu, apakah jendela ke sungai itu? Linjiang Window adalah forum gratis paling terkenal di Linjiang. Sama seperti forum kampus Baiyun Middle School Anda, sangat banyak warga Linjiang nongkrong di forum. Apakah mereka orang biasa atau pengusaha kaya, atau selebriti sosial polisi, semuanya adalah pengunjung tetap ke jendela Linjiang. Ini adalah forum gratis, lihat kampus sekolah menengah Baiyun akan tahu. Justru karena jendela Linjiang ini sangat berpengaruh sehingga saya khawatir. Omi mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku juga akan berjalan-jalan di Linjiang Window. Omi juga memasuki jendela Linjiang, dan sekilas kebanyakan dari mereka adalah posting yang berhubungan dengan debu merah satu kekalahan. Paman Liu, bagaimana mereka semua satu kekalahan debu merah Lihat yang pertama paling berapi-api, 1,28 juta komentar, cek, kampus sekolah menengah Baiyun adalah kunang-kunang dibandingkan dengan jendela Linjiang ini. Kata Omi. Liu Chenming berkata, pengguna aktif Linjiang Window adalah seluruh kota Linjiang, dan total populasi kota Linjiang hampir 5 juta, jadi di mana kampus sekolah menengah Baiyun kecil Anda dapat dibandingkan dengan forum Linjiang Window ini? Sekolah hanya puluhan ribu orang.
Omi tertawa, tidak heran saya tidak dapat menemukan nama saya. Saya orang terpanas di kampus sekolah menengah Baiyun. Liu Chenming berkata, orang-orang yang menjadi perhatian Lin Jiangwindow semuanya adalah nama besar, seperti kekalahan debu merah, dan bahwa petugas polisi Sumei Qian, serta Master Super Kota Lin Jiang itu, selebriti dengan ketenaran dan prestise tinggi. Yang kedua terbanyak adalah 3 ketua aula utama yang tidak beraturan, wakil ketua aula dan sebagainya. Jadi, kamu adalah anak muda jahat nomor 1 di SMA Awan Putih. Ya, melihat seluruh kota Lin Jiang, itu terlalu tidak penting. Haha. Omi hanya tertawa, meskipun nama Ominya tidak penting di Lin Jiangwindow, identitas misteriusnya adalah salah satu karakter terpanas di Lin Jiangwindow. Omi melihat melalui posting Lin Jiangwindow, selain kekalahan debu merah, ada banyak posting Sumei Qian, banyak di antaranya meledak dengan foto-foto kehidupan Sumei Qian. Produk perusahaan telah dijual di AS dan Eropa, dan AS dan Eropa adalah yang paling sukses. 158. Paman Liu, Sumei Qian sangat populer di kota Lin Jiang. Lihat jendela Lin Jiang ini. Begitu banyak orang yang memperhatikannya. Liu Chenming berkata, Sumei Qian diakui sebagai kecantikan nomor 1 di Lin Jiang. Popularitasnya sudah tinggi. Terakhir kali dia bertarung dengan debu merah yang dikalahkan, keterampilan cahayanya sangat bagus dan dia keluar dari pusat perhatian. Jadi tentu saja popularitasnya bahkan lebih tinggi. Pada saat ini, Liona dengan bangga berkata, adikku Wenqi adalah wanita tercantik kedua di Lin Jiang. Liu Chenming tertawa, Meng Wenqi, cucu perempuan Meng itu. Liu Chenming berkata, ya, meskipun Wenqi tidak sepopuler Sumei Qian, dia juga sering diposting di jendela Lin Jiang, dan dia dan Sumei Qian sama-sama dikenal oleh banyak orang sebagai bunga kota Lin Jiang. Oh, aku tidak menyangka gadis itu benar-benar menjadi bunga kota Lin Jiang. Omi tertawa terbahak-bahak, Meng Lao masih ingin menjodohkannya dengan Meng Wenqi. Jika dia benar-benar bersama Meng Wenqi, maka Omi harus menjadi duri di sisi banyak-banyak pria kota Lin Jiang. Carlos bertanya, Liona, mengapa kamu tidak terkenal di forum jendela Lin Jiang ah? Saya pikir kecantikan Anda tidak lebih buruk dari Sumei Qian ah. Liona tersipu malu ketika Carlos mengatakan itu dan tersenyum. Jangan bicara omong kosong, di mana aku dibandingkan dengan bunga polisi. Liona dipuji karena sangat cantik, hatinya sangat nyaman. Omi berkata, itu benar, Carlos, jangan bicara omong kosong, bagaimana nona saya bisa dibandingkan dengan petugas Su? Mendengar itu Liona tidak senang, mengerucutkan bibirnya dan menatap Omi. Dia sangat tertekan. Carlos mengatakan tidak masalah dia cantik atau tidak, dalam hatinya kuncinya adalah Omi. Ingat URL Natia. Online. Aku mengabaikanmu. Siang Yun Liu tampak marah. Hahaha. Liu Chenming tertawa dan berkata, ayolah Sianger, aku tidak tahu bahwa Omi sengaja menggodamu. Aku tidak peduli. Meskipun Omi sengaja menggodanya, Liona sangat sensitif di dalam, bahkan jika dia melakukannya dengan sengaja, dia merasa tidak senang. Omi berkata, baiklah, Nona, hanya bercanda denganmu. Di hatiku, kamu jauh lebih cantik daripada gadis kejam Sumei Qian itu. Itu lebih seperti itu. Liona mengangguk puas meskipun dia tahu itu mungkin menghiburnya. Liu Chenming berkata, SMA Baiyun Anda juga memiliki beberapa bunga sekolah, tetapi mereka semua masih siswa sekolah menengah dan tidak akan diperhatikan oleh warga kota Lin Jiang. Dan 2 bunga kota terpanas di jendela Lin Jiang adalah Sumei Qian dan Meng Wenqi, keduanya wanita yang keluar dari masyarakat. Kedua wanita ini mungkin adalah pecinta pria idaman di seluruh kota Lin Jiang, ya. Liu Chenming tertawa, bahwa Bai Mao Quan dan sejenisnya secara alami juga akan berfantasi tentang Sumei Qian secara pribadi. Tapi sayangnya, itu sama sekali bukan fantasi mereka. Bahkan Meng Wenqi, Bai Mao Quan tidak mampu berfantasi, atau Bai Mao Quan, orang-orang ini, tidak akan bergerak pada mereka. Bagaimana Liu Chenming tahu bahwa Meng benar-benar ingin mengatur Omi dan Wenqi? Jika masalah ini menyebar ke forum jendela Lin Jiang, itu pasti akan memicu badai, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang tidak puas. Omi diam-diam berpikir, dalam hati berkata, Meng Lao juga sangat memikirkanku, sebenarnya ingin memperkenalkan cucu bunga kota kepadaku. Hehe, aku Omi benar-benar tidak berarti bagi seluruh kota Lin Jiang, tetapi Meng Wenqi adalah bunga kota yang terkenal dari kota Lin Jiang. Untungnya, Meng Wenqi juga tidak memandang rendah saya, dia juga tidak memandang rendah saya sebagai siswa SMA. Benar, orang yang dia sukai secara alami adalah One David Red Dash dari level yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi, akulah yang mengalahkan Red Dash tapi sayangnya, tidak cukup manusiawi. Omi sangat tersentuh oleh kasih sayang Meng Lun, dia tidak tahu tentang Lin Jiangwindow sebelumnya, jadi dia mengira dia hanya seorang cucu perempuan biasa. Bos dan bahkan bunga kota yang lebih terkenal, Meng Lun benar-benar mengagumi Omi dengan menjodohkan cucu bunga kotanya dengannya. Tepat pada saat ini, Liona berteriak. Ah, Liona sepertinya melihat sesuatu yang mengerikan, matanya menatap layar ponsel, wajahnya pucat. Ada apa? Si Anger. Willow Chenming sibuk dengan perhatian.
Liona berkata, ini tidak baik, kali ini sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Hal besar apa yang telah terjadi? Liao Jiayuan. Dia sebenarnya memposting di Linjiang Window, psikopat ini, tidak cukup memposting di forum sekolah menengah Baiyun. Berlari ke forum sebesar Linjiang Window untuk memposting. Su Chen diposting di Linjiang Window hari ini, dengan brutal memukuli Bai Mao Quan, yang sudah menjadi orang yang sangat dibenci oleh banyak warga. Tanpa diduga, Liao Jiayuan melihat kesempatan itu dan kembali untuk menginjaknya lagi. Kata Liona putus asa. Willow Chenming sedang sibuk memasuki forum jendela Linjiang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Benar saja, sebuah pos digeledah, dan berbunyi sebagai berikut. Ayah dan ibu kota Linjiang yang terhormat, saya adalah siswa senior di sekolah menengah Baiyun. Nama saya Liao Gayuan, dan saya adalah putra kerbau Liao. Saat ini, saya orang ketiga dalam daftar Master Genius sekolah menengah Baiyun, dan saya dikenal sebagai pendekar pedang tersegel di sekolah. Saya mendengar bahwa anak muda kejam nomor 1 sekolah kami, Omi, benar-benar bertarung melawan bos di puncak. Ampas seperti itu, anak muda yang kejam, saya, Liao Jiayuan, benar-benar tidak tahan melihatnya. Jadi, saya akan membersihkan gerbang untuk SMA Baiyun. Ayah saya, Liao Buffalo, dan saya ingin menyambut orang tua dari semua siswa untuk datang dan menunjukkan solidaritas kami dengan mereka. Atas nama sekolah menengah Baiyun, saya dengan ini meminta maaf kepada orang tua dan orang-orang dari kota Linjiang. Itu adalah kemalangan sekolah menengah Baiyun yang telah menghasilkan siswa jahat seperti Omi, dan saya juga meyakinkan semua orang tua dan orang-orang bahwa Senin depan, saya, Liao Jiayuan, akan melakukan yang terbaik untuk membersihkan sekolah menengah Baiyun dan menghukum Omi dengan kejam. Si kambing hitam. Terima kasih. Terlalu marah, apa Liao Jiayuan sebenarnya memasang spanduk membersihkan gerbang dan menempatkan dirinya di tempat yang tinggi moralnya. Aku tidak tahan. Kata Liona putus asa. Omi selesai membaca, hanya seteguk, sungguh langkah kuah. Liu Chenming berkata, Omi, apa yang harus dilakukan tentang ini? Karena apa yang terjadi pada siang hari, citra Anda sudah sangat rendah di mata semua orang, dan sekarang Liao Jiayuan telah membuat posting lain seperti ini, dan juga mengancam akan membersihkan portal. Membuatnya seolah-olah kamu adalah orang yang sangat membenci di SMP Baiyun. Liao Jiayuan juga mengeluarkan ayahnya Liao Buffalo. Kalau tidak salah, dia pasti berusaha membuat lebih banyak orang tua siswa pergi ke sekolah selanjutnya minggu untuk melihat bagaimana dia akan menggantungmu dan membuatmu kehilangan lebih banyak muka. Carlos berkata, Omi, Liao Jiayuan adalah pendekar pedang penyegel apakah kamu yakin tentang ini Jika kamu tidak yakin, jangan pergi ke kelas minggu depan dan biarkan Liao Jiayuan melalui masalah tanpa hasil. Ketika banyak orang tua siswa pergi ke sekolah tetapi tidak melihat Liao Jiayuan membersihkan rumah, Liao Jiayuan sendiri akan kehilangan muka. 159. Omi tertawa. Carlos, saya tidak senang mendengar Anda mengatakan itu. Hanya Liao Jiayuan, Anda sebenarnya meminta saya untuk tidak pergi ke kelas minggu depan. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Dan sekarang sedang dalam proses mengembangkan produk baru untuk 2 tahun ke depan. Baik, karena Liao Jiayuan sangat ingin dipukuli, maka saya, Omi, akan membantunya dan saya akan melihat bagaimana dia akan kalah. Wajah di depan semua siswa serta orang tua mereka. Omi juga memiliki api di dalam orang seperti ini. Benar-benar berhutang untuk membersihkan, dan membuat adegan begitu besar, maka Omi tidak keberatan bermain dengannya. Saat ini, di rumah Liao Gayuan. Jiayuan, lihat postingan kita ini. Dengan postingan sebelumnya Omi memukuli Bai Mao Quan secara brutal sebagai pendahuluan, saya pikir itu pasti akan menjadi api. Itu hanya dikirim kurang dari 5 menit, lebih dari 10.000 komentar, layak untuk jendela Linjiang, aliran orang hanya sengit Mari kita lihat komentar semua orang. Teman Jin Zonghao berkata, putraku juga belajar di sekolah menengah Baiyun. Aku benci huligan kampus semacam ini. Dukung Liao Jiayuan. Minggu depan untuk menghajar Omi, aku pasti akan pergi melihatnya. Orang asing Suan berkata, putra Liao akan membersihkan sekolah menengah Baiyun. Wow, itu luar biasa. Dukung Liao. Dukung Liao Gayuan. Contempt of the World berkata, bersihkan sampah jenis Omi mentah-mentah, karena kekalahan debu merah tidak muncul untuk membersihkan. Maka, saya sangat mendukung Liao Jiayuan untuk membersihkan sampah ini, untuk membuat kampus yang aman dan bahagia untuk anak-anak kita. Setuju untuk memuji. Minggu depan, saya akan berada di sana. Demi anak saya pasti akan pergi ke sekolah. Wu Shaoji dengan bersemangat berkata, Jiayuan, lihat, banyak orang mengatakan mereka akan pergi ke sekolah untuk melihatmu membersihkan portal, untuk anak-anak mereka. Hahaha, senang datang. Wu Shaoji bertanya, Jiayuan, apakah adegan ini cukup besar? Liao Jiayuan menepuk bahu Wu Shaoji dan berkata, Shaoji, terima kasih. Di villa lain di kota Linjiang, seorang pria parubaya mengerutkan kening.
minggu depan, Liao Jiayuan akan membersihkan sekolah dan menghukum Omi. Nama keluarga pria parubaya ini adalah Wu, dan nama putranya adalah Roger. Pria itu mendengus, Liu Chenming. Kamu sudah selesai, pengawal yang kamu sewa memukuli Bai Mao Kuan ini bahkan belum mulai tenang. Sekarang putra Liao Buffalo, Liao Jiayuan, akan membersihkan Omi. Hahaha, aku akan lihat bagaimana Anda melakukannya. Di rumah yang berbeda, banyak orang yang suka mengunjungi forum jendela Linjiang, melihatnya. Tetapi tentu saja, beberapa orang tertawa dan berkedip dan melupakannya. Yang lain dipenuhi dengan minat, terutama keluarga dari 5 anak muda yang gila, juga. Sebagai orang tua dari beberapa anak jahat, yang sangat senang melihat bahwa seseorang akhirnya keluar untuk berurusan dengan Omi, anak jahat pertama. Sepertinya mereka telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Di rumah Sumei Qian telah berbaring untuk beristirahat. Hari ini dia sibuk dengan kasus debu merah satu kekalahan dan belum beristirahat dengan baik. Hari ini dia ingin beristirahat lebih awal. Sumei Qian yang sedang berbaring di tempat tidurnya bermain dengan teleponnya, memasuki forum jendela Linjiang dan melihat postingan itu. Sumei Qian menghela nafas, Omi ini, sayangnya, mengapa Liao Jiayuan adalah musuh yang baik bagi Omi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Senin depan, dan bagus bahwa saya juga mampir untuk membawa beberapa polisi ke sekolah menengah Baiyun. Liao Jiayuan adalah putra Liao Suiniu. Jika tembakannya tidak ringan atau berat, akan merepotkan untuk membunuh seseorang. Setelah Sumei Qian selesai berbicara sendiri, dia mematikan teleponnya dan berbaring untuk tidur. Dia telanjang di sarangnya. Dia secara mengejutkan adalah orang yang suka tidur telanjang. Jika ini menyebar ke forum jendela Linjiang, di sana tidak tahu berapa banyak pria yang harus tersentak dalam mimpi mereka. Di hotel, Omi 4. Astaga, dia benar-benar mabuk. Omi telah meminum 3 kotak penuh minuman keras, dan saat ini dia mabuk semua dan wajahnya merah. Ya, 3 kotak anggur putih Omi telah habis, dan dia sangat mabuk hingga hampir pingsan juga. Adapun Carlos dan Liu Chenming, mereka sudah turun. Liona memandang mereka bertiga, sangat tertekan karena ayahnya sudah mabuk dan tidak sadarkan diri. Sekarang bagaimana? Kata Liona pada Omi yang pusing. Omi berkata, biarkan pelayan mendapatkan kamar untuk Carlos, kami bertiga, Anda mengemudi dan pulang. Liona dengan genit melirik Omi, segera pergi ke pelayan, membayar tagihan, dan memberi Carlos kamar, dan meminta pelayan untuk membantu Carlos ke kamarnya untuk tidur. Ketiga Omi, di sisi lain, didorong oleh Liona. Omi membawa Liu Chenming yang tidak sadar di punggungnya, tersandung ke mobil, melemparkan Liu Chenming ke belakang, dan duduk di kursi penumpang depan. Omi, meskipun pusing, tetapi pada saat ini belum jatuh. 3 kotak minuman keras, bukan main-main. Jumlah total yang diminum Omi 19 botol. Saat ini ia merasa semakin tidak tahan. Omi, mulutnya penuh anggur, berkata, sebelum aku jatuh, cepatlah kembali. Siapa yang menyuruhmu minum begitu banyak? Liona melirik Omi, dan ketika dia melihat Omi menyipitkan matanya, dia bertanya dengan agak sedih, apakah kamu benar-benar pusing? Omong kosong. Kalau begitu kamu masih minum begitu banyak. Apa yang kamu ketahui tentang seorang wanita? Apa gunanya mabuk jika kamu tidak mabuk? Itu yang keren. Liona membiarkan mulutnya terbuka, menginjak pedal gas dan melesat pergi. Di rumah, Omi lemah, dan Liona sibuk menelepon John dan Jin. John dan Jin membawa Willow Chenming ke dalam rumah. Liona mengguncang Omi dan bertanya, bagaimana kabarmu? Omi membuka matanya dan turun dari mobil sendiri. Seluruh tubuhnya tersandung, dan Liona sibuk membantunya. Omi ditolong ke kamarnya oleh Liona, sedangkan Liu Chenming ditolong kembali ke kamarnya oleh Jin Guihe dan Jin. Liona berkata kepada John dan, tidak apa-apa, kalian pergi tidur, aku akan membantu Omi bangun. Oke, Omi dibantu ke kamarnya dan ambruk ke tempat tidur dalam waktu singkat, otaknya benar-benar terbakar. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, dia masih akan mabuk, kecuali dia sengaja memaksa alkohol keluar saat minum. Tapi kemudian, minum tidak akan setengah menarik. Omi ambruk di tempat tidur dan berputar, dan Liona melepas sepatunya lalu menutupi Omi dengan selimut. Liona melihat jam, sudah hampir pukul 1 pagi, dan bersiap untuk kembali ke kamarnya. Jangan pergi. Pada saat ini, Omi tiba-tiba berkata setengah tertidur. Apa yang kamu katakan? Ketika Liona melihat kembali ke Omi, dia melihat bahwa Omi sedang menghembuskan napas, jadi dia berbicara dalam tidurnya. Liona ingin pergi, tapi tiba-tiba, Omi menarik tangannya dan berkata, jangan tinggalkan aku. Ah, Liona tidak bisa menahan diri dan tiba-tiba ditarik ke dalam pelukan Omi. 160. Siang Yun Liu tersipu malu. Kau melepaskanku. Namun, tangan Omi menahannya dalam cengkeraman maut dan Liona tidak bisa melepaskan diri. Tetapi ketika dia melihat Omi lagi, dia masih mendengkur. Kau orang jahat, sengaja mengambil keuntungan dariku. Liona pemalu dan marah, tapi dia tidak melawan. Membiarkan Omi memeluknya, perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam perasaan ini begitu manis. Aku sangat merindukanmu.
kata Omi sambil mendengkur. Liona tahu bahwa Omi sedang berbicara dalam mimpi, tetapi masih bertanya, siapa yang kamu rindukan? Aku sangat mencintaimu, kata Omi lagi. Jantung Liona berdetak kencang, dan dia tersipu. Berkata dalam hatinya, orang jahat ini, apakah dia membicarakanku? Liona tidak percaya bahwa Omi mengatakan ini padanya. Omi sudah tidak sadarkan diri, dan dalam mimpinya, seorang wanita, berdiri di tepi tebing yang sangat, sangat tinggi, berteriak, apakah kamu tidak menginginkanku? Kemana saja kamu? Aku sangat merindukanmu, oh. Omi melayang tepat di depan wanita ini, tapi seolah-olah wanita itu tidak bisa melihat Omi, seolah-olah Omi adalah hantu. Omi menatap wanita yang juga menangis dan berteriak, aku di sini, aku di sini. Omi ingin menerkamnya, tetapi selalu terasa seperti ada selaput transparan di udara dan dia tidak bisa pergi. Maju. Oh, wanita itu memegang patung kayu berukir di tangannya, yang pernah diberikan Omi padanya, dan dia menghadap ke tebing, menangis dengan hati yang hancur, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Tinggallah bersamaku selama sisa hidupmu. Omi berteriak cemas, lihat aku di sini aku berkata bahwa kamu tidak akan pergi, aku tidak akan meninggalkan, kita akan bersama selama sisa hidup kita. Oh, aku benar-benar merindukanmu. Kakak, aku juga sangat merindukanmu, aku sama sekali tidak bahagia di sini, tidak ada yang tahu, aku merindukanmu setiap detik setiap hari. Kamu sangat kejam, meninggalkanku, kembali padaku, oh. Wanita itu berteriak ke udara di tebing. Tetapi dia tidak bisa melihat Omi di udara, tidak peduli seberapa keras Omi menanggapinya, dia hanya tidak bisa mendengar atau melihat. Omi sangat cemas sehingga dia ingin bergegas dan memeluknya dan tidak pernah melepaskannya lagi dalam hidup ini, tetapi selalu ada selaput tak terlihat di antara mereka. Di dalam kamar, mulut Omi terus berkata, aku mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpamu, aku ingin tinggal bersamamu selama sisa hidupku. Dan tangan, tapi erat memegang Liona tidak rileks, Liona hampir dicekik olehnya. Ketika Liona mendengar suara mimpi dari mulut Omi, dia malu dan bingung, mengapa Omi mengatakan cinta begitu kuat. Apakah dia yang dia bicarakan dalam mimpinya? Itu Lisette yang sama, atau orang lain? Tepat pada saat ini, tubuh Omi bergetar dan berkata, jangan pergi. Liona belum bereaksi, tapi tiba-tiba, bibirnya yang berapi-api bernoda anggur tercap di bibirnya. Liona menjadi blank. Bibir panas Omi di mulut kecilnya. Tubuh Liona bergetar beberapa kali. Kengerian saat itu membuatnya lupa apa yang harus dilakukan. Sekitar setengah menit kemudian, Liona kembali. Tuhan datang dan bergegas pergi dari mulutnya, mengambil napas dalam-dalam seolah-olah dia tidak bernapas selama setengah menit terakhir. Wajahnya merah sampai ke akar telinganya. Bibirnya masih terasa panas seperti bibir Don Zigson. Masih tercetak di bibirnya. Ya Tuhan, aku telah dicium dengan paksa. Kepala Liona sedikit berputar, sedikit tidak percaya bahwa dia baru saja dicium. Ciuman pertamanya hilang. Omi, bagaimanapun, sedang tidur, dan Liona bahkan tidak tahu apakah Omi melakukan ini dengan sengaja atau apakah dia benar-benar tertidur. Pertama dia mengucapkan semua kata-kata ini aku mencintaimu, dan kemudian dia tiba-tiba menciumnya di akhir, tapi sekarang dia mendengkur di mana-mana. Liona berjuang untuk bangun dari tempat tidur Omi, malu dan marah, melihat Omi mengerutkan bibirnya dan bersenandung, bajingan, kamu menciumku dan masih mendengkur seperti ini. Liona menutupi selimut Omi, lalu menutup pintu kembali ke kamarnya, wajahnya masih panas dan panas, bibirnya masih mati rasa, ciuman pertama yang luar biasa dilakukan oleh Omi. Entahlah Omi bangun dan tidak tahu apa-apa, Liona terbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa lagi tidur, semua masih sedikit mati rasa. Keesokan paginya, Omi bangun. Tapi Omi menyeka wajahnya, basah, tetapi bahkan menangis dalam mimpinya. Hati Omi membuncah kesedihan, tadi malam, dia bermimpi sangat panjang. Dia memimpikannya kakak perempuannya yang berdiri di tepi tebing setiap hari menangis bertanya mengapa dia meninggalkannya, dan apakah dia telah melupakan sumpah mereka. Penampilan sedih itu, Omi bahkan tidak berani berpikir kembali setelah bangun tidur, takut dia tidak akan bisa menahan rasa sakitnya. Omi menutupi hatinya, matanya buta, bergumam, kakak, aku benar-benar tidak meninggalkanmu, aku belum melupakan sumpah kita, kamu tidak akan pergi, aku tidak akan meninggalkan, kita akan bersama seumur hidup. Aku benar-benar tidak lupa, aku, setiap menit dan setiap detik, sangat merindukanmu. Setelah mengatakan itu, dua garis air mata keluar dari sudut mata Omi, dan seluruh tubuhnya berbaring di selimut kapas membenci mati di sana secara umum. Perasaan ini seperti mimpi di mana dia tidak bisa memeluk kakak perempuannya bagaimanapun caranya, dan dia tidak bisa melihat atau mendengar apa yang dia katakan, seperti dua orang yang dipisahkan oleh Yin dan Yang. Omi dengan keras mengangkat kepalanya dari selimut kapas, air mata telah mengaburkan pandangannya.
Saat ini, tidak ada yang bisa melihat sisi lemah dan tak berdayanya. Omi tahu bahwa semakin dia memikirkannya, semakin sakit hatinya, dan meskipun dia enggan melakukannya, dia harus memaksakan dirinya untuk melupakan orang yang dia tidak bisa. Jangan lupa. Omi menggigit bibirnya sendiri, mengeluarkan 2 jarum perak dari meja samping tempat tidur dan dengan keras memasukkannya ke dalam tengkoraknya. Kemudian Omi jatuh ke tempat tidur. Ketika Omi bangun lagi, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Omi mencabut jarum perak dari kepalanya. Sekarang tidak seburuk tadi pagi. Omi takut jika dia tidak mengendalikan dirinya tepat waktu. Dia akan jatuh ke dalam cinta iblis. Mungkin, ini adalah kelemahan yang tidak bisa dia atasi. Omi membasuh wajahnya, mengubur perasaannya di dalam hatinya, dan berjalan keluar ruangan dengan senyum percaya diri di wajahnya lagi seperti biasa. Di depan orang lain, Omi tidak pernah menunjukkan rasa sakit batinnya, terutama di depan orang-orang seperti Liu Chenming dan Liona. Rasa sakit yang tidak diketahui itu, dia diam-diam bertahan di dalam. Omi berjalan ke ruang tamu, di mana Liu Chenming sedang membuat teh dan memijat pelipisnya. Omi mendengus Paman Liu, bangun. Omi, kamu juga tidur sampai siang. Liu Chenming berkata sambil tersenyum. Omi tertawa dan berkata, ya, aku mabuk kemarin, tapi aku tidur larut hari ini. Bersambung.